Halo semuanya, selamat datang di vlog kami yang membahas review jurnal dan vlog tugas besar mid atau tengah semester, di mana kami akan membedah lebih dalam mengenai hasil review jurnal dan vlog yang kami lakukan. Baik, pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Rival dengan NIM 515240003. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Michael Gideon Fajar Philips dengan NIM 515240016. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karel S. Santo dengan NIM 515240007. Halo, perkenalkan nama saya Niko Sin Putra dengan NIM 515240020. Pertama, saya akan membedah jurnal dari kelompok mesin pencacah filament 3D. Menurut saya mendapatkan nilai terendah di review saya karena masalah utamanya ada di format makalah yang tidak menyerupai jurnal ilmiah, melainkan lebih mirip ke laporan praktikum karena ada seperti kata pengantar, daftar isi, bab seperti bab pendahuluan, dasar teori, dan lain-lain. Selain itu ada masalah teknis yaitu tipografi kata asing, penggunaan italik atau cetak miring tidak konsisten, di mana ada kata asing yang dicetak miring, ada yang tidak, bahkan ada kata bahasa Indonesia yang cetak miring. Selanjutnya untuk jurnal ilmiah yang menurut saya mendapatkan nilai tertinggi menurut review saya itu adalah jurnal dari kelompok Baiku yang berjudul mesin extruder real briquette, karena meskipun mereka menggunakan format dua kolom, makalah ilmiah mereka mencerminkan standar karya ilmiah yang layak. Selain itu penggunaan gaya bahasa yang fungsional, isinya padat, dan fokusnya pada pembahasan teknis. Vlog yang akan saya beda dari kelompok Nicholas, di mana tujuan utama mereka adalah visual yang informatif, penggunaan animasi dan grafis yang membuat materi teknik yang berat jadi gampang dimengerti. Saya akan mereview untuk jurnalnya tersendiri. Yang pertama itu adalah untuk jurnalnya Kevin yang berjudul High Efficiency Shoe Dryer with Heat and Airflow System. Yang pertama itu di kategori analisis termodinamika. Nah, di sini dikatakan bahwa Q-nya sebenarnya 67,8 watt, yang mana ini mendekati output panas yang tersedia, yaitu 55,20 watt. Nah, di sini penjelasannya secara fisik tidak mungkin mencapai suhu 60 derajat. Nah, karena kenapa? Karena energi yang tersedia itu dari 55 tadi lebih kecil dari kebutuhan sistem, yaitu 67. Yang kedua adalah mekanika fluidanya sendiri, yaitu di bagian penurunan tekanan 47,7 PA di seluruh siku dapat diabaikan. Nah, disampaikan siku, tapi dia mengabaikan gesekan pada pipa twinnya, yang dimana itu mencekik aliran udara yang secara. Nah, oke, yang kedua yaitu adalah mesin penekan composite board dengan format yang lebih padat lah gitu. Nah, di sini analisisnya untuk termodinamikanya itu adalah daya yang dibutuhkan oleh motor sebesar 7,3 kW. Nah, pemilihan motor listrik 3 pasang dengan daya 7,5 kW itu dinilai sesuai. Nah, ini kutipan dari jurnalnya. Nah, penggunaan motor 7,5 watt itu bisa dibilang bebannya cukup 7,3 kW. Nah, ini terlalu beresiko lah. Nah, tanpa service factor minimal 20% motor akan mungkin overheat lah kalau bisa dibilang. Terus mungkin karena overheat dia akan jadi terbakar tuh. Nah, karena dia bekerja terus-menerus. Untuk video vlog saya akan ambil dari kelompoknya Muhammad Alfiano. Yang pertama, menurut saya untuk videonya dia masih menggunakan Zoom meeting. Menurut saya itu bagus untuk pengvideoan. Yang kedua, dia masih membaca. Untuk di slide PPT-nya itu dia masih kayak kurang menguasai gitu, kayak masih membaca gitu. Terus yang ketiga, mungkin untuk kejelasan audionya masih kayak kurang jelas. Satu ada yang kayak di luar, satu ada yang kayak bergema gitu dalam. Nah, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang jurnal dari kelompoknya Karel Jorswowi tentang pembangkit listrik turbin Archimedes. Kelebihannya itu pertama relevan. Kenapa? Di zaman modern ini listrik banyak dipakai, tapi pembangkitnya dikit, dan di Jakarta, di Pulau Jawa itu banyak banget sungai-sungai kecil yang turbin Archimedes sudah berguna. Kemudian ada juga pembahasannya itu lengkap, banyak perhitungan, banyak rumus, daya, jadi orang bisa tahu kira-kira ini dapat dari mana, kira-kira hasil berapa. Begitu kemudian komponen menurut saya tahu itu lumayan masuk akal. Dan juga ada analisis biaya yang paling penting. Jadi orang bisa tahu kira-kira buat bikin prototipe harga berapa dan lain-lain. Jadi lebih kebayang aja hasilnya. Tapi ada juga kekurangan. Misalnya tuh kayak ini masih prototipe. Jadi kita yang angka masih estimasi lah, belum pas. Ada juga sistem transmisi itu yang kadang ngaco. Misalnya kayak awal bilang mau pakai gearbox, tiba nanti bilang lagi pakai cendel, cendel gitu lah. Nah, jurnal kedua saya membahas tentang tempat sampah rumah sakit bebas sensor. Kelebihan, ide itu sangat aplikatif dan bermanfaat untuk rumah sakit. Pembahasan juga runtut dan mudah dipahami. Tapi kurangnya ada beberapa, seperti kayak referensi itu masih berasal dari umum, bukan yang dari situs-situs akademik. Ada juga hasil itu masalah saya akan membahas tentang vlog dari kelompoknya Pandu, Asra dan Afri. Menurut saya itu kelebihan pertama, humor ada, itu bagus di bagian bloopers. Dan gitu, soalnya cukup kedengeran, jadi saya cukup dapat mudah memperhatikannya. Isinya cukup sesuai, maksudnya barang-barang ada yang bisa dipakai dan bisa dibayangkan. Tapi kekurangannya yang pertama, beberapa bagian suara kurang terdengar, kayak bagian opening masih kurang pas. Dan satu lagi kekurangan itu di bagian latar belakang masih baca terlalu cepat, jadi kadang tidak terlalu kedengaran apa yang diomongkan.
Saya akan membahas jurnal punya kelompok 5 dan 7 dan vlog kelompok 7. Untuk jurnal kelompok 7, menurut saya jurnal ini sudah sangat baik karena mengangkat topik pemilihan sampah berbasis AI yang relevan dengan kondisi di Indonesia. Integrasi antara sistem AI seperti YOLO V5 dengan Conveyor menjadi nilai inovasi yang cukup tinggi. Perhitungan dan analisis juga sudah dijelaskan dengan cukup jelas, meskipun masih ada sedikit ketidakkonsistenan data pada bagian throughput yang sebaiknya diperbaiki. Selanjutnya untuk kelompok 5. Kelebihan utamanya ada pada struktur yang sangat lengkap dan perhitungan yang detail. Desain mesin pembersih pantai yang menggunakan sistem conveyor tanpa ketergantungan listrik juga sangat aplikatif untuk daerah terpencil. Namun dari sisi inovasi masih tergolong pengembangan dari konsep yang sudah ada. Dan terakhir, kenapa saya memilih kelompok 7 untuk vlognya, karena menurut saya ini adalah vlog yang terbaik karena penyajiannya sangat menarik dan kreatif. Demonstrasi sistem AI secara real time jadi nilai tambah yang kuat sehingga tidak hanya menjelaskan konsep tapi juga menunjukkan langsung kinerja alatnya. Sekian dari yang kita bahas review. Terima kasih perhatiannya dan sampai jumpa.